3, 2, 1. Selamat mendengarkan. Sebelum dimulai, ada baiknya di like videonya, komen, dan di subscribe. Bab 4482. Ledakan. Pada saat ini, nafas yang mengerikan langsung menyelimuti iblis abadi. Saat nafas ini keluar, iblis abadi terkejut. Kekuatan ini sangat lemah, tetapi esensinya sangat mengerikan. Kekuatan apa ini? Dia dengan hati-hati merasakannya, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menghirup udara dingin. Karena, ini adalah nafas jalan setan jauh di atasnya, dan nafas jalan setan ini sangat mirip dengan nenek moyang setan Yuan. Anda, iblis abadi terkejut. Di depan tubuh debu iblis ini, tiba-tiba terungkap nafas jalan iblis jurang. Bagaimana ini mungkin? Apakah debu iblis ini adalah anggota klan iblis Yuan? Bahkan jika pihak lain hanyalah orang kecil dari klan iblis Yuan. Karena, dalam kata-kata Teran, setan Yuan hari ini seperti keluarga kerajaan dari sebuah kerajaan di Teran. Setiap anggota keluarga kerajaan tidak sepele. Tidak peduli seberapa tinggi status menteri di kekaisaran, mereka tidak berani menyinggung keluarga kerajaan dengan mudah. Yang mulia adalah, kata Tuhan yang kekal, gemetar dan pucat. Dan tindakan Raja Iblis Abadi juga membuat orang kuat lainnya dari keluarga iblis di tempat kejadian terkejut dan memandang Raja Iblis Abadi dengan tak percaya. Tuan Abadi, apakah kamu masih ingin mengetahui identitasku sekarang? Kata Qin Chen sambil tersenyum. Apa yang dia latih secara terpisah adalah jalan iblis jurang. Secara alami, dia cukup akrab dengan cara iblis jurang, dan sekarang dia menggunakannya untuk menakuti iblis abadi. Namun, ini sangat berisiko, karena Qin Chen sendiri bukanlah anggota klan iblis Yuan. Tidak pernah tahu kehadiranmu. Raja Iblis Abadi gemetar dan berkata, memberi hormat dengan tergesa-gesa, tetapi di tengah barisan, wajahnya tiba-tiba terpana. Tidak. Iblis Abadi menatap Qin Chen dengan dingin. Ledakan. Nafas yang mengerikan tiba-tiba keluar dari Iblis Abadi. Ledakan. Pada saat yang sama, semua formasi besar di langit dan bumi ini didesak, dan formasi sumber sihir tertinggi di kedalaman Pulau Sihir Abadi juga melonjak, menghalangi segalanya. Kekuatan mengerikan dari formasi sihir tertinggi menindas Qin Chen dalam sekejap. Ada apa, tuanku? Banyak iblis yang kuat, yang dikejutkan oleh sikap Raja Iblis Abadi sebelumnya, semuanya terkejut saat ini. Mengapa Raja Iblis Abadi tiba-tiba mengubah sikapnya lagi? Yang mulia, bukankah orang dari klan iblis Yuan? Iblis Abadi berkata dengan suara yang dalam. Sebelumnya, dia dikejutkan oleh jalan Yuan Mo Qin Chen, dan hampir mematahkan keberaniannya. Tapi sekarang ketika dia menatapnya dengan hati-hati, dia menemukan bahwa meskipun Qin Chen memiliki cita rasa Yuan Mo, dia sama sekali tidak terlihat seperti orang Yuan Mo. Terlebih lagi, orang-orang Yuan Mo dengan gegabah datang ke lautan sihirnya yang kacau untuk melakukannya. Jika utusan yang dikirim oleh Yuan Mo Laozu, pertama-tama dia harus menemukan Raja Iblis, tidak datang ke Pulau Sihir Abadi, atau bahkan mengejar Raja Iblis di bawah Pulau Sihir Abadi. Namun, meskipun dia ragu, dia tidak yakin. Akibatnya, dia tidak memberitahu Qin Chen secara langsung di depan umum karena dia masih khawatir dan curiga, tetapi dia tidak yakin. Qin Chen sedikit mengernyit. Dewa yang kekal cepat tanggap. Tentu saja, dia tidak berpikir bahwa dia bisa menipu iblis abadi dengan mengandalkan Abyss Devil Avenue. Qin Chen tidak terlihat terkejut. Sebaliknya, dia berkata sambil tersenyum, Iblis abadi, saya tidak mengatakan saya anggota keluarga iblis Yuan, kalau begitu kamu adalah. Lihat Qin Chen mengakui, di hati iblis abadi, tidak hanya dia tidak lega, tapi dia bahkan lebih bingung. Hantu macam apa yang pihak lain bukan anggota klan iblis Yuan, tetapi memiliki cita rasa dari jalan iblis Yuan? Samar-samar, iblis abadi telah menyentuh harta karun Tuan Pemanggil, dan siap memanggil Tuan Pemanggil kapan saja. Qin Chen berdiri dalam kehampaan, melirik master iblis lainnya dan berkata sambil tersenyum, Raja Iblis Abadi tidak perlu gugup. Meskipun saya bukan anggota keluarga iblis Yuan, saya diperintahkan oleh orang dewasa keluarga iblis Yuan untuk melakukan tugas di lautan dewa dan iblis yang kacau ini. Tugas ini sangat rahasia, bahkan master iblis dari lautan dewa dan iblis Anda yang kacau tidak dapat dengan mudah diceritakan.
Sekarang identitas saya telah dikonfirmasi. Jika Anda melihatnya, Anda hanya dapat mengatakannya dengan jelas. Di bawah komando penguasa klan iblis, lakukan tugas itu. Iblis abadi menatap Qin Chen dengan curiga. Ini aneh. Orang seperti apa, bahkan penguasa iblis, perlu bersembunyi. Melihat iblis abadi mengerutkan kening, Qin Chen secara alami tahu bahwa iblis abadi tidak sepenuhnya mempercayai kata-katanya, dan segera tersenyum. Jika Anda tidak percaya, dapatkah Anda menemukan tempat terpisah dan memverifikasi identitas Anda lagi? Sendiri, Dewa Abadi mengerutkan kening. Mengapa? Qin Chen berkata sambil tersenyum, apakah kamu masih takut aku akan menipumu? Tugas yang kami lakukan sangat penting. Jika terungkap, bisakah kamu, setan kecil, membelinya? Ledakan. Qin Chen melangkah maju. Pada saat ini, dia diam-diam berkomunikasi dengan penguasa iblis jurang di dunia yang kacau, dan tiba-tiba nafas iblis jurang ditekan lagi pada iblis abadi. Kekuatan mengerikan iblis jurang datang secara langsung, dan iblis abadi hanya merasakan napasnya tercekik, dan merasakan guncangan dari lubuk jiwanya. Kali ini, Qin Chen tidak hanya menunjukkan cara iblis Yuan, tetapi juga kekuatan iblis Yuan. Apakah pria ini benar-benar utusan dari klan iblis Yuan? Wajah iblis abadi sedikit berubah. Setelah bermeditasi sejenak, dia langsung menunjuk ke istana sihirnya sendiri di belakang dan berkata, "Oke, silakan pergi ke istana sihirku." Dengan itu, Raja Iblis Abadi diam-diam mendesak susunan sumber iblis tertinggi untuk berhati-hati. Meskipun iblis abadi masih sangat waspada, Qin Chen jelas merasakan rasa hormat iblis abadi untuk dirinya sendiri dari kata-kata iblis abadi. Qin Chen tersenyum dan berkata, "Ayo pergi." Segera, tubuh Qin Chen dalam sekejap, dan dia langsung menyapu ke istana iblis abadi. Sebelum pergi, Qin Chen menoleh ke iblis batu hitam dan yang lainnya dan berkata sambil tersenyum, "Saya akan segera datang, Raja Iblis Batu Hitam, tolong tunggu di sini sebentar." "Kamu." Iblis Blackstone melangkah maju dan menatap Qin Chen dengan gugup. Matanya ragu sejenak. Akhirnya dia muntah dengan bibir merah dan berkata, "Hati-hati." Qin Chen tersenyum kecil dan langsung pergi ke istana sihir. Memasuki istana iblis abadi, istana itu sangat megah. Aula gelap berdiri, dengan suasana sejuk dan hegemoni luar biasa. Satu demi satu, aula sihir kuno dan sederhana berdiri di sini dengan kilau logam. Qin Chen melirik istana sihir. Matanya menyipit sedikit. Dia secara alami merasakan pola tersembunyi di istana sihir. Tampaknya istana sihir ini harus menjadi salah satu mata dari susunan sumber sihir tertinggi di kedalaman pulau sihir. Pantas saja Raja Iblis Abadi merasa lega ketika dia melihat bahwa aku berjanji untuk memasuki istana sihir. "Tuanku, tolong ikuti aku." Raja Iblis Abadi membawa Qin Chen ke istana sihir terdalam, persis di mana Raja Iblis Abadi tinggal. "Kamu, berjaga-jaga di luar. Tidak ada yang diizinkan masuk." Raja Iblis Abadi mengucapkan sepatah kata kepada banyak dewa di belakangnya, dan kemudian membawa Qin Chen ke aula iblis. Penjaga sihir lainnya saling memandang dan segera menjaga di luar aula sihir. "Aku ingin tahu siapa kamu. Tidak ada orang lain di sini, bisakah kamu memberitahuku?" Iblis Abadi berdiri di aula sihir. Menghadap Qin Chen, matanya sedikit menyipit, diam-diam memicu susunan besar. Jelas, Qin Chen masih sangat waspada. Qin Chen merasakan kewaspadaan Iblis Abadi. Matanya terpaku. Iblis Abadi itu tidak sederhana. Dalam hal ini, dia masih sangat waspada. Jika semua iblis yang kuat berada dalam kondisi ini, tidak heran mereka bisa menjadi tiran di alam semesta. Ledakan. Qin Chen mengangkat tangannya tanpa omong kosong. Api teratai hijau yang kacau di benaknya dengan cepat berubah menjadi api sihir gelap, tergantung di depan iblis abadi. Nyala api menyala, dan nafas tertinggi langsung menyebar. Kekuatan tertinggi, Raja Iblis Abadi terkejut dan bergemuruh. Padanya, serangkaian lampu ajaib yang mengerikan tiba-tiba muncul. Di seluruh aula sihir, cahaya susunan dari susunan sumber sihir tertinggi melonjak, dan serangkaian pola susunan sihir melonjak seketika, jelas tercermin di mata Qin Chen. "Iblis Abadi, jangan gugup. Apakah kamu tidak ingin tahu identitasmu? Aku adalah keturunan dari bencana tertinggi. Api ini, bernama bencana dan api malapetaka, adalah api asli dari bencana tertinggi klan iblis kita. Sekarang diperoleh oleh saya,
yang dapat memverifikasi identitas saya. Kata Qin Chen sambil tersenyum. Api ajaib ini, yang tergantung di udara, meskipun memancarkan nafas yang lemah, tidak pecah. Apalagi nafas tertinggi ini sangat lemah. Itu bukan api tertinggi yang sebenarnya. Sepertinya hanya ada level surga tertinggi, dan iblis abadi merasa bisa menolaknya. Keturunan bencana, iblis abadi sedikit terpana. Bab 4483. Apakah pria ini benar-benar keturunan bencana? Dewa abadi mengerutkan kening. Dengan cara ini, masuk akal mengapa Qin Chen tidak berasal dari klan iblis teratas, tetapi memiliki kekuatan yang mengerikan. Wajar jika keturunan tertinggi memiliki kekuatan seperti itu. Namun, iblis abadi menatap mata Qin Chen, tetapi ada secerca keserakahan. Penerus tertinggi, apakah ini harta yang bergerak? Pikiran iblis abadi berubah, dan ada cahaya yang menyala di matanya. Perlu dicatat bahwa meskipun Raja Iblis Abadi adalah salah satu dari 8 iblis, dia hanya berada di peringkat menengah, bahkan di tingkat menengah dan bawah. Itu mungkin tempat kelima dan keenam. Sebagai puncak surga yang terlambat, impian terbesar iblis abadi adalah mencapai supremasi. Tidak ada yang lebih penting dari gol ini, yang membuatnya gila. Karena supremasi apapun memainkan peran penting dalam iblis. Itu tidak hanya dapat mengendalikan kekuatan besar iblis, tetapi juga mewakili iblis dan mengendalikan ras teratas yang berlindung pada iblis. Otoritas apa ini? Ia memiliki otoritas tertinggi. Namun, meskipun dunia iblis sangat luas, terlalu sulit untuk mencapai yang tertinggi. Seluruh lautan dewa dan iblis yang kacau sangat luas, dan yang kuat seperti awan. Namun, level tertinggi dari yang kuat hanyalah iblis. Bahkan ratusan juta tahun yang lalu, iblis abadi memandang Qin Chen di depannya dan memiliki cahaya yang membara di hatinya. Keturunan yang tertinggi, dan karena dia mendobrak reruntuhan yang ditinggalkan oleh bencana tertinggi, dia menjadi keturunannya. Debu iblis ini pasti memiliki banyak harta yang ditinggalkan oleh bencana tertinggi. Jika kita bisa membunuhnya dan mengambil kesempatannya, maka napas iblis abadi tiba-tiba meledak. Ini adalah warisan tertinggi. Dengan prestasinya, jika dia bisa mendapatkan warisan bencana tertinggi, dia belum tentu melangkah ke alam tertinggi, tetapi kekuatannya pasti akan meningkat. Setengah langkah, atau lebih kuat, bagaimanapun, sama sekali tidak ada masalah untuk menjadi iblis pertama di bawah komando Master Iblis Laut. Napas iblis abadi berangsur-angsur menjadi pendek. Di tangannya, dia memegang api bencana yang telah diverifikasi Qin Chen untuknya, tetapi dia tidak mengembalikannya ke Qin Chen. Dia bahkan menatap mata Qin Chen dengan sedikit keserakahan yang tidak bisa ditahan. Di sisi lain, Qin Chen sepertinya tidak merasakan perubahan Raja Iblis Abadi. Sebaliknya, dia memandang Raja Iblis Abadi sambil tersenyum dan berkata, "Bagaimana? Apakah kamu percaya padaku sekarang?" Iblis Abadi tidak berani bertindak gegabah, masih hati-hati. Sangat mudah untuk membunuh satu sama lain. Di istana ajaib ini, dia mengaku tak terkalahkan. Bahkan jika dia adalah keturunan bencana, dia memiliki keyakinan ini. Tetapi jika setelah membunuh pihak lain tersebut benar-benar menjadi anggota klan Iblis Yuan, itu akan merepotkan. Pada saat itu, orang-orang dari setan Yuan datang ke pintu, dan bahkan dewa tidak dapat melindunginya. Jadi, dia masih menimbang. Qin Chen tersenyum, ini juga sederhana. Ledakan. Begitu Qin Chen mengangkat tangannya, bau iblis abisal yang mengerikan tiba-tiba keluar dari aula. Cara mengerikan iblis abisal melonjak, dan sosok yang menjulang tinggi tiba-tiba muncul di aula. Begitu sosok ini muncul, iblis abadi merasakan kekuatan mengerikan yang tiba-tiba menindas dirinya sendiri, dan merasakan ketakutan dari lubuk jiwanya. Ini adalah, pupil matanya tiba-tiba melebar. Bawahan, aku telah melihat penguasa iblis abis. Qin Chen memberi hormat pada sosok itu. Tuan Jurang, iblis abadi mengudara. Dia belum. Iblis abadi memandangi sosok di depannya, dengan kengerian dan ketakutan tak berujung pada murid-muridnya. Ketika Anda melihat dewaku, Anda tidak berlutut. Iblis abadi, apakah Anda ingin tidak mematuhi otoritas klan Iblis Yuan? Penguasa iblis jurang mengeluarkan dengungan dingin. Ada cahaya ajaib yang mengerikan mekar di matanya.
Kekuatan sihir yang tak ada habisnya tiba-tiba menyelimuti Raja Iblis Abadi dan melangkah di depannya. Bawahan, aku telah melihat penguasa Iblis Abis. Dalam kekuatan sihir yang begitu mengerikan, Iblis Abadi tidak bisa lagi menahan ketakutan batinnya, dan langsung berlutut, tampak ketakutan. Ternyata itu adalah penguasa Iblis Jurang. Ya dewa, dikatakan bahwa dia sudah mati, bukan? Tuan Iblis Yuan adalah keturunan dari leluhur tua Iblis Yuan. Dia adalah pangeran dari keluarga Iblis Yuan pada tahun itu dan terkenal. Pada saat yang sama, itu juga merupakan pencapaian paling menjanjikan dari keluarga Iblis Yuan, kebanggaan leluhur Iblis Yuan. Hanya saja ratusan juta tahun yang lalu, Lord of the Abyss Devil menghilang secara misterius. Dikatakan bahwa dia pergi untuk melakukan tugas khusus leluhur Iblis Jurang, tetapi dia jatuh keluar. Siapa yang pernah berpikir bahwa dia muncul di depannya hari ini? Aku tidak tahu apakah penguasa Iblis Abis ada di sini. Kuharap dia akan memaafkanku. Suara Dewa Abadi bergetar. Meskipun dia belum pernah melihat penguasa Iblis Jurang, tekanan dan nafas penguasa Iblis Jurang berada di luar penyamaran iblis lainnya. Penindasan dari darah, jiwa dan roh membuat jantung Iblis Abadi melompat dengan liar. Dia tidak berani menatap penguasa Iblis Jurang. Pada saat ini, Iblis Abadi sepenuhnya mempercayai kata-kata Qin Chen. Hanya saja, di mana penguasa Iblis Abis bersembunyi sebelumnya? Mengapa Anda tidak memiliki persepsi, bahkan tingkat tertinggi dari susunan sumber sihir tidak menyadarinya? Meski hati ragu, namun Iblis Abadi tidak berani ragu sedikit pun. Ini adalah otoritas mutlak kerajaan iblis di bawah kekuasaan klan Iblis Yuan selama ratusan juta tahun. Apakah kamu yang meragukan debu ajaib di bawah komandoku sepanjang waktu? Tuan Iblis Yuan berkata dengan dingin. Ledakan. Kekuatan sihir yang mengerikan ditekan pada Raja Iblis Abadi, dan kekuatan penguasa Iblis Jurang jauh di atas Raja Iblis Abadi. Ditambah dengan kekuatan unik dari keluarga Iblis Jurang, Raja Iblis Abadi bergetar di mana-mana dan jiwanya merasa takut. Saya tidak berani, kata dewa yang kekal dengan ngeri. Bersenandung. Tuan Iblis Jurang mendengus dingin dan segera berkata, sebagai Raja Iblis Laut, kamu harus memiliki harta untuk menghubungi iblis, bukan? Berikan saja. Ini. Iblis Abadi bergetar. Penguasa Iblis Jurang mengeluarkan suara. Raja Iblis Abadi segera ketakutan dan bersenandung. Slip giok hitam muncul di tangannya. Slip giok ini, dengan kilau yang tidak jelas, ada hubungannya dengan susunan sumber sihir tertinggi di kedalaman aula sihir. Tuanku, ini dia. Selama Anda mengaktifkannya, Anda dapat menghubungi Tuan, kata Iblis Abadi dalam ketakutan. Tuan Iblis Jurang mengambilnya, merasakannya sejenak, dan matanya berkilat. Bagus sekali, kamu tidak memberitahu iblis tentang urusan dewa kita di sini, kan? Penguasa Jurang melanjutkan, saya tidak berani. Jantung Iblis Abadi berdetak kencang, dan dia berkata dengan tergesa-gesa. Tuan Iblis Yuan segera menatap Qin Chen. Di mata Qin Chen, cahaya halus melintas dan berkata dengan dingin, Iblis Abadi, lihatlah. Dewa yang kekal mendongak ketakutan. Ledakan. Tubuh Qin Chen, kekuatan jiwa yang mengerikan tiba-tiba menyapu Iblis Abadi. Kekuatan jiwa ini, seperti lautan, langsung dituangkan ke dalam pikiran Iblis Abadi, boom, langsung datang ke laut jiwa Iblis Abadi. Serangkaian jimat yang mengerikan muncul dan menyerang pikiran Iblis Abadi dalam sekejap. Mereka ingin meninggalkan jimat di benak Iblis Abadi. Kamu adalah, Iblis Abadi terkejut dan merasakan krisis untuk pertama kalinya. Apa yang akan dilakukan debu ajaib? Ledakan. Lautan jiwa Iblis Abadi tiba-tiba melonjak, dan roh mengerikan melonjak ke langit. Setelah merasakan nafas jiwa, dia dan wajah Iblis Abadi tiba-tiba berubah. Kamu bukan setan. Dia terkejut dan marah, dan tiba-tiba berdiri. Kekuatan jahat yang mengerikan melonjak dari tubuhnya, dan napas gelap yang bergulung naik. Napas gelap ini akan menahan serangan jiwa Qin Chen dalam sekejap. Pada saat yang sama, mata Qin Chen tiba-tiba mengeluarkan dampak kekuatan jiwa yang tak terlihat. Kekuatan jiwa yang mengerikan itu seperti panah tajam, yang menusuk pikiran Iblis Abadi dalam sekejap. Mata Iblis Abadi yang marah segera menjadi bingung. Raja Iblis Abadi ini, hanya Dewa Zenit akhir,
diserbu oleh Tianhun Bansuk Qin Chen dan ditekan oleh kekuatan penguasa iblis jurang, dan segera jatuh ke dalam kebingungan. Dan kali ini, Qin Chen dengan cepat membuang potongan-potongan dis arai di tangannya. Segera setelah dis ini jatuh, mereka berubah menjadi penghalang kabur, membungkus seluruh aula sihir di dalamnya, dan memblokir semua nafas di dalamnya. Blok pelat susunan langsung menahan pengepungan susunan sumber sihir tertinggi, yang merupakan satu-satunya hal yang dapat menimbulkan ancaman bagi Qin Chen. Pada saat yang sama, kekuatan jiwa Qin Chen, dengan restu dari kekuatan pohon ajaib, langsung menyelinap ke lautan jiwa iblis abadi untuk mengendalikan jiwanya. Terima kasih telah menonton, jangan lupa like videonya, subscribe, dan tinggalkan jejak dengan komen.